Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan mengundang capres yang dekat dengan umat Islam. Tentang hasil itu diserahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya adalah ikhtiar, memberikan penguatan kepada umat sekaligus memberikan pegangan kepada umat bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan apa yang disepakati oleh para ulama-ulama kita. Kami minta agar calon pemimpin yang bersangkutan untuk menandatangani fakta integritas, harus ada moral responsibility kalau sudah diberikan dukungan oleh peserta ijtima ulama. Driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para alim ulama, habaib yang kami hormati, kawan-kawan media baik elektronik, cetak maupun media online yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka press release tentang Ijtima Ulama di tahun 2023. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan panitia pelaksana Ijtima Ulama tahun 2023 yang telah dikukuhkan, diresmikan oleh kumpulan ormas-ormas Islam beserta tokoh dan ulama. Saya selaku moderator sekaligus selaku ketua pelaksana atau OC di kegiatan Ijtima Ulama tahun 2023. Selamat Ma'arif. Kemudian sebelah kiri saya Kiai Haji Muhyiddin Junaidi adalah penanggung jawab Ijtima Ulama. Beliau juga sama kita tahu salah seorang pengurus dari Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi selaku penanggung jawab dari Ijtima Ulama tahun 2023. Yang berikutnya sebelah kirinya lagi Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Beliau ketua steering committee atau ketua SC dari Ijtima Ulama dan tokoh nasional tahun 2023. Kemudian sebelah kanan saya Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Beliau adalah salah satu anggota dari penasehat di Ijtima Ulama dan tokoh nasional tahun 2023. Kemudian sebelah kanannya lagi Ustadz Dr. Uus Solehuddin. Beliau sekretaris dari penanggung jawab. Kemudian paling sebelah kanan Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas adalah sekretaris dari steering committee atau sekretaris ST Ijtima Ulama tahun 2023 ini. Kemudian paling sebelah kiri satu lagi adalah Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur, pembina dari Majelis Az-Zikra Sentul Bogor, yang insya Allah akan menjadi tuan rumah dari pelaksanaan Ijtima Ulama dan tokoh nasional tahun 2023. Kemudian paling ujung sebelah kiri Ibu Dr. Hajah
Nurdiati Akma, sekaligus beliau adalah anggota steering committee penasehat di Istimewa Ulama. Nah, inilah kepanitiaan yang resmi dan telah dikukuhkan untuk pelaksanaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Sebagai press release kita nanti akan dibacakan oleh Ketua Steering Committee kita untuk bisa membacakan tentang apa-apa yang akan kita lakukan di Istimewa Ulama tahun 2023 ini. Kemudian nanti akan ada sambutan dari penanggung jawab Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023 ini. Baru nanti kemudian terakhir saya selaku OC akan menjelaskan kesiapan secara teknis pelaksanaan Istimewa Ulama di tahun 2023 ini. Baiklah kawan-kawan media sekalian, sebelum dibacakan tentang pers resmi kita berkenaan dengan pelaksanaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023, sama-sama kita buka acara pers kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama kita dengarkan isi dari pers kita terkait dengan pelaksanaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Atas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa dalam menyikapi beberapa isu permasalahan umat Islam yang berkembang akhir ini, elemen umat Islam dan ormas Islam berkumpul dan bersepakat menyelenggarakan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 yang insya Allah diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 Masehi bertepatan dengan 4 Jumat 1445 Hijriah di Aula Az-Zikr dengan bentuk kepanitiaan di mana Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi LCMA sebagai penanggung jawab penyelenggara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Dengan kepanitiaan Habib Muhammad bin Husain Al-Atas LCMA selaku steering committee dan Ustaz Selamat Ma'arif selaku organizing committee, di mana agenda Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 akan membahas: 1. Penanggulangan darurat LGBT nasional, karena hari ini kita dilihatkan perkembangan dan propaganda perilaku menyimpang LGBT begitu masif dan sistematis. 2. Sikap atas dukungan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina, dikarenakan kita melihat sendiri bagaimana kebiadaban yang dipertontonkan oleh penjajah Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. 3. Rekomendasi kriteria kepemimpinan yang diharapkan menjadi panduan bagi umat Islam dalam memilih pemimpin. 4. Rekomendasi sikap dalam pemilu 2024. 5. Keputusan lain-lainnya yang dianggap perlu dan mendesak diputuskan. Kita berharap agar hasil-hasil yang diputuskan dalam Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara serta dapat menjadi acuan bagi umat Islam secara umum. Demikian dari saya dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga selalu bangsa Indonesia dengan penuh kedamaian. Amin. Demikian isi press release kita untuk kita Ijtima Ulama kita yang insya Allah akan dilaksanakan
pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 yang bertepatan dengan 4 Jumadil Ula 1445 Hijriah di kawasan Majelis Az-Zikra Sentul Bogor. Dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Demikian tentang pelaksanaan Istimewa Ulama dan apa yang akan kita bahas. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari penanggung jawab dari Istimewa Ulama tahun ini kepada guru kita Kiai Muhyiddin Junaidi. Fadhol mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada insan pers yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini. Kami perlu sampaikan bahwa Ijtima Ulama 2023 1445 Hijriah yang akan diselenggarakan Sabtu 18 November 2023 insya Allah akan dihadiri oleh sekitar 800 peserta, kemudian juga akan dihadiri oleh para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat. Insya Allah akan berlangsung selama 1 hari penuh. Yang kedua, Ijtima Ulama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Ijtima Ulama juga akan menyampaikan pandangan-pandangannya berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan juga oleh umat Islam di dunia. Oleh karena itu ada 2 topik, 2 isu penting yang kita akan bahas. Yang pertama, masalah keumatan. Masalah keumatan berbeda dengan kerakyatan. Dalam konteks keumatan adalah umat Islam, baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Dalam negeri kita tahu sendiri umat Islam di Indonesia sejak merdeka 1945 sampai saat ini terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari elemen bangsa yang berkontribusi dalam menjaga kesatuan, persatuan, dan pembangunan, baik pembangunan fisik atau pembangunan non-fisik. Yang kedua, masalah keumatan tentu termasuk di dalamnya adalah masalah sosial budaya. Kita tahu bahwa sebagai bagian dari masyarakat global, kita tidak bisa memisahkan diri, tidak bisa menutup diri, tetapi kita harus berhadapan dengan the global challenges of modern century. Antara lain tantangan itu adalah tantangan LGBTQ dan lain sebagainya. Nah, ini virus yang sangat berbahaya bagi proses pendangkalan akidah dan dekadensi moral. Kami mensinyalir jumlah negara yang sudah melegalisasi penyimpangan seksual ini semakin bertambah dari waktu ke waktu. Mereka memiliki 3 cara yang ampuh, antara lain pendekatannya adalah pendekatan social acceptance,
yang kedua legal acceptance, dan yang ketiga political acceptance. Dan ini bersentuhan langsung dengan masalah politik. Oleh karena itu 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kelompok ini tidak berani menampakkan wajahnya ke publik. Tapi akhir-akhir ini mereka dengan bangga dan dengan pride sendiri mereka bisa menampakkan wajah mereka ke publik. Bahkan ada kelompok tertentu yang sudah terbentuk dan dengan arogan, dengan percaya diri menampakkan wajah mereka, ya bagian daripada masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga, kita juga akan mencermati masalah-masalah sosial budaya dan ekonomi. Ekonomi kita tahu sendiri, setelah COVID-19 kita masih belum kembali normal, masih ada ketimpangan sosial. Jadi ketimpangan sosial dan ekonomi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari majelis atau ijtima ulama untuk dibahas bagaimana solusinya dan mengapa umat Islam yang mayoritas 87,8% kok mereka belum mampu memainkan peran maksimalnya. Istilahnya di dalam majelis ulama itu ya mayoritas dari sisi kuantitas tapi minoritas dari sisi kualitas. Peran kita masih sedikit walaupun umat Islam itu adalah mayoritas. Nah, ini kita akan carikan solusi. Mengapa seperti itu? Insya Allah kita akan berikan salah satu resepnya agar umat Islam ini bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain berpartisipasi dan bermusyawarah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, topik penting adalah masalah politik. Kita sudah berada di tahun 2023. Ini tahun politik. Gonjang-gonjing politik sedemikian rupa. Capres cawapres sudah diumumkan, nomor urutnya juga seperti itu. Karena perubahan, perbaikan itu harus dimulai oleh pemimpin. Maka 2024 kita akan memilih calon pemimpin yang cocok bagi Indonesia untuk membawa negara ini lepas landas. Negara ini negara yang maju, bukan negara konsumen, tapi harus menjadi negara produsen. Mengajak kepada perkembangan yang diraih oleh Korea Selatan, ya mereka memanfaatkan keunggulan demografi dan bersaing dengan Jepang. Maka produk-produk teknologi maju dibuat di negara tersebut dan mereka kreatif. Indonesia dengan keunggulan demografinya kurang lebih anak-anak ya umur produktif 60%. Kira-kira apa yang bisa Indonesia lakukan? Jangan sampai menjadi negara konsumen saja. It's time for Indonesia to be a producing country. Kalau Cina mengatakan we are born to make, mereka lahir untuk membuat. Everything is made in China. Bagaimana kalau kita nanti buat everything is made in Indonesia? Nah, oleh karena itu kita harus cerdik memilih, menjatuhkan pilihan kepada calon pemimpin yang punya capacity, punya visi, punya keberanian untuk melakukan perubahan bagi Indonesia yang lebih maju, aman, dan damai. Mudah-mudahan ijtima ulama ini bermanfaat bagi kita bangsa Indonesia, dan insya Allah
bersama-sama kita bisa melakukan perubahan, karena perubahan itu adalah sunnatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Muhyiddin Junaidi selaku penanggung jawab Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Baik kawan-kawan media sekalian, diinformasikan bahwa kami dari OC selaku pelaksana kegiatan, alhamdulillah secara administrasi sudah kami penuhi semua, baik pemberitahuan kepada pihak keamanan kepolisian maupun pertemuan-pertemuan serta kesepakatan-kesepakatan dengan tuan rumah Majelis Zikir Al-Zikra yang tahun ini kami pilih menjadi tempat diselenggaranya Istimewa Ulama tahun 2023. Kemudian kami juga tadi telah disampaikan penanggung jawab selaku panitia sudah mengundang kurang lebih 800 ulama dan tokoh yang terdiri insya Allah dari 24 provinsi yang ada di Indonesia, yang ulama tersebut merupakan pengasuh pondok pesantren, pengasuh majelis-majelis zikir maupun majelis taklim maupun pimpinan ormas-ormas Islam. Selain para ulama dan habaib, juga kami telah mengundang tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh daerah yang menjadi pimpinan ormas baik nasionalis maupun dari kalangan buruh. Insya Allah pelaksanaannya di hari Sabtu tanggal 14 November besok akan berjalan dengan aman, tertib, dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami selaku panitia pelaksana juga mengundang teman-teman kawan-kawan media untuk bisa hadir dan meliput acara pembukaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional di Majelis Az-Zikra Sentul Bogor hari Sabtu esok. Pembukaan sudah mulai berlangsung dari pukul 8.00. Tetapi proses registrasi untuk kawan-kawan media juga dimulai dari pukul 07.00. Oleh karenanya diharapkan kawan-kawan media sudah hadir di pukul 7 pagi untuk bisa registrasi agar memiliki ID card sebagai media peliput di Istimewa Ulama. Karena SOP-nya nanti kita akan terapkan kawan-kawan media yang hadir untuk bisa memiliki akses masuk dengan memiliki ID card sebagai media di Istimewa Ulama. Saya pikir itu presentation kita hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Apakah besok tiga capres itu diundang atau tidak? Baik. Ya, berikutnya satu lagi. Satu lagi. Oke, satu lagi. Silakan. Menyambung aja tadi. Kemungkinan 3 capres itu mungkin diundang atau memang sudah mengarah ke 1 capres. Kemudian kalaupun sudah mengarah ke satu capres, boleh nggak diumumkan? Dan kira-kira kalau nanti ada kekecewaan seperti halnya tahun sebelumnya, tahun 2019, apakah ini sudah diantisipasi untuk kalangan di Istimewa? Makasih. Baik, 3 pertanyaan terlebih dahulu. 1 tentang tokoh nasional, siapa yang diundang. Kemudian apakah mengarah kepada salah satu pasangan capres. Yang berikutnya tadi, apakah 3 capres itu diundang semua atau bagaimana. Kemudian yang terakhir menyambung tentang hasil dari Istimewa Ulama, kelanjutannya bagaimana. Baik, steering komit, karena ini persoalannya isi materi, maka Habib Muhammad selaku ketua steering komit bisa untuk menjawab. Nanti bisa ditambahkan penanggung jawab. Perihal tokoh nasional yang diundang dari berbagai elemen, tapi jika nanti untuk mungkin ditambahkan untuk nama-nama, karena nama-nama saya tidak terlalu hafal,
Tapi untuk tadi 2 pertanyaan terakhir yang berbicara tentang apakah 3 capres akan diundang, jawabannya kita akan mengundang capres yang dekat dengan umat Islam, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan dengan wakilnya, insya Allah, dan nanti juga akan memaparkan visi dan misinya untuk kemudian dinilai apakah memang layak untuk kemudian didukung oleh oleh ulama dan para tokoh nasional, sehingga nanti ulama dan tokoh akan melihat dan memaparkan bagaimana dan seperti apa visi misi tersebut, dan insya Allah yang bersangkutan telah fix akan hadir di dalam acara. Untuk tokoh-tokoh mungkin bisa disebutkan. Baik, Ustaz mungkin tentang tokoh sekretaris bertanggung jawab. Untuk tokoh-tokoh kita banyak sekali yang diundang. Kita sambil mengonfirmasi, kita sudah bisa menyebutkan kira-kira tokohnya siapa saja. Karena konfirmasi kita tunggu sampai besok untuk tokoh, karena beliau sudah masuk VIP kita. Namanya ada 100 orang lebih yang kita tunggu. Sementara untuk capres tadi sudah dijawab oleh SC, mungkin demikian. Baik, jadi tokoh nasional dilihat besok siapa yang hadir. Yang jelas memang tokoh-tokoh nasional yang selama ini di media namanya bertebaran dan memang bukan pengurus partai politik. Nah, jadi ada batasannya. Tokoh nasional yang bukan pengurus partai politik yang kita undang. Tapi kalau tokoh nasional dia pengurus partai politik, memang panitia tidak mengundang pada acara istimewa tahun ini. Jadi yang diundang adalah tokoh nasional yang bukan pengurus partai politik. Nah, kemudian tentang capres tadi dijawab, kita sudah mengundang salah satu pasangan capres, Pak Anies dan Caimin, yang kita undang untuk diberikan waktu untuk mempresentasikan tentang visi dan misinya. Dan perlu diingat apa yang sudah disampaikan oleh penanggung jawab bahwa di dalam Ijtima Ulama ini kita akan membicarakan tentang problematika keumatan, problematika kebangsaan yang nanti akan menjadi sebuah catatan untuk menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan oleh oleh calon yang nanti kita undang tersebut, dan menjadi kesiapan di dalam bagaimana kemampuan dan kesiapan di dalam menerapkan visi misi tersebut untuk bisa menjawab dan menyelesaikan daripada problematika keumatan maupun kebangsaan tersebut. Tadi belum yang terakhir, apakah sudah ada antisipasi andai kata capres yang satu didukung terus kemudian mengalami sesuatu kejadian seperti halnya 2019, jadi gitu, gimana? Kita tidak akan membahas sesuatu yang belum terjadi. Kita fokus kepada persiapan untuk menghadapi agenda politik di tahun 2024 nanti. Jadi tentang hasil itu diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ikhtiar, memberikan penguatan kepada umat sekaligus memberikan pegangan kepada umat bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan apa yang disepakati oleh para ulama-ulama kita. Dan kita rasanya memang tidak punya hak terhadap seseorang untuk mengambil sebuah keputusan ya nantinya. Kira-kira seperti itu. Tambahan saja, tadi saya jelas di press release bahwa istilah ulama ada beberapa hal yang dibahas, termasuk juga terkait Palestina, kemudian anti LGBT dan materi yang lainnya. Jadi fokusnya tidak hanya ke satu saja, gitu ya. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan dari Tirto, nama saya Fajar. Tirto Mas Fajar, silakan. Mau tanya, Ustaz, untuk ormas yang diundang kira-kira dari ormas apa saja gitu, misalkan mungkin boleh dibuatkan. Lalu juga kita tahu salah satu penjaga
ulama terdahulu yaitu Pak Yusuf Warsak sudah juga bergabung dalam tim salah satu capres. Apakah ini juga menjadi pertimbangan begitu untuk istimewa ulama tahun ini? Lalu juga dukungan kepada salah satu capres ini apa yang ingin didukung atau yang ingin digagas oleh istimewa ulama bangsa saja? Terima kasih. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, ormas yang diundang tentunya ormas-ormas yang memang selama ini berjuang bersama-sama dalam menegakkan keadilan di negara yang kita cintai ini. Beliau salah satu pengurus Muhammadiyah juga, Kiai Muhyiddin Junaidi. Kemudian tentunya ormas-ormas lain juga kita undang, baik Al-Wasilah, Persis, kemudian ya yang Wahdah. Saya pikir banyak ormas-ormas yang ada ratusan ormas yang kita undang, ya. Yang jelas ratusan ormas kita undang. Nah, kemudian yang termasuk yang kita undang ya bagian dari kita, ada GNPF, ada 22, ada FPI, kemudian Matla'un Anwar, kemudian Dewan Dakwah Islamiyah, termasuk beberapa pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah juga kita undang seperti DKI Jakarta. Jadi ratusan insya Allah yang kita undang yang mewakili ormas-ormas dalam istimewa ulama besok. Saya pikir itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya biar pernah menjawab yang menjawabnya sama SC. Terima kasih. Di MUI itu ada 77 ormas, baik skala nasional ataupun skala lokal. Semua ormas itu juga kami undang untuk hadir pada istimewa ulama hari Sabtu yang akan datang. Insya Allah sebagian sudah siap hadir dan sebagian lagi karena masalah waktu dan jadwal mereka, ya mereka mungkin mengirim utusan saja. Yang berkaitan dengan calon pemimpin nanti yang mungkin saja tidak sesuai dengan harapan para ulama, kami minta agar calon pemimpin yang bersangkutan untuk menandatangani fakta integritas. Dengan demikian, pemimpin yang bersangkutan punya kewajiban moral untuk melaksanakan poin-poin dari fakta integritas tersebut. Dan tentu dalam pertemuan seperti istimewa ulama ini atau pertemuan-pertemuan lain, kita juga lebih banyak nanti membahas masalah kriteria pemimpin yang harus kita pilih. Karena memilih pemimpin itu harus punya landasan yang kuat, landasan yang mengacu kepada agama dan moral, bukan hanya berlandaskan pada selera, tetapi harus mengacu kepada nas agama, kepada ayat Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu harus ada moral responsibility kalau sudah diberikan dukungan oleh peserta ijtima ulama yang akan datang tersebut. Terima kasih. Baik, ada yang belum menjawab? Ya, sudah cukup ya? Hah? Oh, ada satu lagi. Presiden yang lainnya itu udah diundang juga atau mereka diundang tapi menolak hadir atau tidak bisa hadir, atau memang cuma Anies yang diundang ke istimewa?
sebagaimana tadi saya jawab, yang kita undang hanya satu pasangan karena kita mengkanalisasi daripada keinginan dari para tokoh-tokoh di daerah yang berkembang, sehingga yang hanya diundang hanya satu pasangan. Baik, tadi lewat satu, saya dicolek sebelah. Untuk Ustadz Yusuf Marta, hak seseorang secara pribadi untuk masuk ke dalam tim ses manapun itu adalah hak pribadi beliau. Tetapi kami semua tentunya mendukung penuh dan mensupport beliau untuk berjuang menegakkan kebenaran, berjuang untuk bangsa dan negara melalui salah satu tim ses yang beliau pilih. Jadi kami semua tentunya mendukung penuh dan mensupport langkah dan keputusan beliau untuk menjadi salah satu bagian dari tim ses Capres Cawapres tahun 2024. Saya pikir itu ya. Baik, kalau ada, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa. Kita mohon Kiai Muhammad Abdul Syukur untuk bisa mengakhiri pertemuan ini dengan doa beliau. Negeri Indonesia, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ampuni, Allah muliakan, dan negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekaligus juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, para mujahidin dijaga, dikuatkan oleh Allah, diberikan kesabaran dalam perjuangan dan kemenangan. Insya Allah kita kumpul bersama dan kita yakin doa kita dijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minadz dzakirina asy-syakirina as-sabirin. Allahumma ij'alna minal mukhlisina al-mukhlasin, minal ulama'il 'amilin bi kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhir sahhir sahhil 'alaina kull 'asir bijahil basyirin nadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.